sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya yang bayar. Hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Rasulullah juga bilang, tamu itu jangan jadi imam. Kenapa kalian ini pengen jadi imam? Tamu itu jadi makmum, jangan jadi imam. Perselisihan kiai lokal bersama habaib semakin terasa, terlebih yang dialami Habib Bahar bersama Ketua MUI Kiai Haji Imaduddin Usman. Bahkan Gus Fuad bersama Abuya Kiai Haji Muh Yusuf dari Banten. Perselisihan mereka semakin panas. Entah apa yang merasuki mereka, karena panas, iri, hati hasud, atau benar karena meluruskan yang salah, membenarkan yang salah, mengingatkan yang lupa, atau benar-benar dilandasi kebencian. Wallahu a'lam bishawab. Perselisihan antara kiai lokal, Ketua MUI Kiai Haji Imaduddin Usman dengan Habib Bahar, semua itu terjadi karena berawal dari pernyataan kiai terkait nasab Habib pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Imaduddin Usman yang menjabat sebagai Ketua MUI saat ini menghebohkan umat Islam di Indonesia karena pernyataannya terkait habaib di Indonesia, kedatangan habaib memecah belah umat. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Tak cuma itu, Kiai Haji Imaduddin Usman juga mengatakan tantangan kepada habaib di Indonesia untuk bisa membuktikan secara ilmiah. Bahkan Kiai Imaduddin Usman juga menantang untuk tes DNA sebagaimana yang telah dilakukan keturunan cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya, dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menyikapi hal tersebut, Habib Bahar bin Smith sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tersinggung dengan ucapan Kiai Imaduddin Usman tersebut. Akhirnya Habib Bahar merespon pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman yang telah menantang akan menguji keabsahan para habaib di Indonesia dengan kitab-kitab secara ilmiah dan tes DNA. Dengan tegas, Habib Bahar mengatakan siap menjawab tantangan demi tantangan Kiai Imaduddin Usman. Bahkan Habib Bahar menyinggung makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa alasan, semua itu karena tantangan tes DNA. Bahkan Habib Bahar sudah mengecek rumah sakit Mangun Cipto untuk tes DNA dan siap menanggung biayanya. Assalamualaikum. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa. Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya yang bayar. Setelah menjawab tantangan yang diajukan Kiai Haji Imaduddin Usman, Habib Bahar pun mengajukan syarat untuk tes DNA penantang tes DNA zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut Habib Bahar bin Smith, orang yang tidak suka kepada anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain adalah orang-orang munafik, anak hasil zina, dan anak dari seorang wanita haid yang disetubuhi. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid.
melihat dan mendengar pernyataan Habib Bahar? Akankah semuanya terjadi atau tantangan demi tantangan dijalankan sebagaimana keinginan Kiai Haji Imaduddin Utsman dan Habib Bahar? Semoga dengan kejadian yang sangat menyedihkan ini bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam dan bisa lebih bijak dalam menanggapi kasus-kasus yang seperti saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan bulan yang suci ini kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.